Usai pemberhentian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas sepak bola Indonesia, pro dan kontra muncul di penggemar sepak bola. Sebagian publik mempertanyakan keputusan PSSI karena STY dinilai sosok yang berhasil selama menangani timnas Indonesia. Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga pun berencana memanggil PSSI minta penjelasan soal pemecatan Shin Tae-yong. Kami ingin mengetahui dan pasti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI ini juga sudah diketahui oleh Kemenpora. Jadi memang itu haknya PSSI, tetapi kemudian kami selaku Komisi 10 yang membidangi masalah pemuda dan olahraga, karena memang sepak bola ini menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dan akhir-akhir ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pelatihan STY ini, maka kami juga ingin mengetahui mengapa pelatih ini tiba-tiba harus dipecat. Namun yang menarik ditunggu saat ini adalah siapa sosok pelatih yang akan mengisi posisi Shin Tae-yong. Nama legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, hangat diperbincangkan publik pecinta sepak bola Indonesia hampir 2 hari terakhir. Kabar ini terus menguat pasca jurnalis olahraga Italia yang sering menyoroti transfer di dunia sepak bola, Fabrizio Romano, mengunggah informasi soal mantan pemain Barcelona itu di akun X-nya. Romano menyebut mantan pemain timnas Belanda, Patrick Kluivert, telah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun. Kluivert merupakan mantan pemain timnas Belanda. Sebagai pemain pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan. Sebagai pelatih, karir terakhirnya adalah menangani klub Turki, Adana Demirspor, yang berakhir pada 2023. Kluivert juga pernah melatih timnas Krakau, menjadi asisten pelatih timnas Kamerun, dan asisten pelatih timnas Belanda. Kepada media Belanda NOS Football, manajemen Kluivert mengaku belum ada tanda tangan kontrak bersama PSSI. Manajemen Kluivert bilang, kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberi kisi-kisi pelatih yang dipilih asal Belanda dengan pertimbangan kultur dan komunikasi. Erick juga bilang track record pelatih yang ditunjuk bagus. Tapi Erick meminta publik bersabar soal nama pengganti STY di timnas hingga 12 Januari 2025. Pilihan bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi. Siapapun yang melatih timnas Indonesia, publik menaruh harapan besar karena Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Australia pada Maret mendatang. Liputan Kompas TV. Saudara, meski ada pergantian pelatih, langkah timnas harus terus maju untuk menembus Piala Dunia 2026. Bagaimana pelatih baru bisa beradaptasi dengan cepat, mengingat 2 bulan lagi ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Apa juga yang didorong Komisi 10 DPR demi kemajuan sepak bola nasional, khususnya timnas. Kita ulas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Lalu Hadrian Irvani. Selamat pagi, Bang Lalu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pengamat sepak bola, Firzi Idris. Selamat pagi, Bung Firzi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ini panas juga nih. Kita pagi hari ini langsung hujan-hujan tapi panas. Soal STY, Bang. Kan pergantian pelatih sebenarnya biasa, tetapi Komisi 10 ini pada akhirnya berencana memanggil PSSI untuk meminta penjelasan. Penjelasan seperti apa, Bang? Ya, memang kalau kita lihat pergantian pelatih ini memang hal yang biasa lah di dalam suatu tim, kemudian kesebelasan. Tapi hari ini kita tahu sejak hari Senin kemarin itu dinamika terkait dengan pemberitaan pemberhentian Shin Tae-yong ini luar biasa. Masyarakat kita betul-betul memberikan atensi kepada persoalan PHK Shin Tae-yong ini. Nah, oleh sebab itu karena kami sebagai perwakilan masyarakat di DPR RI tentu ikut merespon hal ini. Ini bukan karena Komisi 10 juga banyak fansnya STY juga nih. Di samping itu ya harus kita akui lah, termasuk saya juga penggemar STY. Karena kita punya alasan. Pertama, STY ini sudah memberikan warna lain terhadap sepak bola kita. Timnas kita ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa.
baik di Asia Tenggara, Asia maupun di beberapa negara di belahan dunia lah. Mereka melihat ketika timnas kita di Poles STY bisa menorehkan prestasi-prestasi. Contoh, sebelum STY peringkat kita 173. Kemudian setelah dilatih STY menjadi 125 ya. Nah, ini kan prestasi yang sungguh luar biasa. Kemudian kita dipertontonkan permainan yang luar biasa dari pemain-pemain kita setelah di Poles STY. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kita ini susah move on. Susah sekali move on. Sampai dengan hari ini masih terus kenceng permintaan untuk kembalikan STY. Jangan datangkan pelatih yang lain. Karena harapan masyarakat kita begitu besar. Cita-cita kita 2026 Indonesia termasuk di dalam peserta Piala Dunia. Bukan hanya cita-citanya Pak Erick Thohir, bukan cita-citanya teman-teman PSSI, tetapi ini cita-cita masyarakat Indonesia. Oke Bang, berarti yang dipanggil ini pada akhirnya untuk memberikan usulan kepada PSSI terkait dengan alasan dia memecat Sintayong, atau mungkin memberikan usulan panggil pulang dong Sintayong karena ini masyarakat. Jadi kami di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga. Nah, tentu yang akan kami undang adalah Menpora. Nanti Menpora mengikut sertakan PSSI. Banyak hal yang akan kami bahas, tidak hanya pemecatan Sintayong. Nah, kami hari ini sudah menerima surat permohonan naturalisasi terhadap 2 warga negara asing yang akan dinaturalisasi untuk menjadi skuad dari timnas kita. Entah itu nanti untuk U20 atau timnas senior. Nah, selain itu kita juga akan membahas rencana-rencana strategis PSSI ke depan. Ke depan dalam jangka pendek ini 2,5 bulan lagi kita akan melakukan laga lagi. Nah, itu rencananya seperti apa dengan pelatih baru ini. Tapi pada prinsipnya Mas, kami menginginkan pergantian pelatih ini langkah yang tepat. Kami menginginkan itu. Kami menginginkan itu. Mudah-mudahan ini langkah yang tepat. Nah, kami juga dalam hal ini tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terhadap keputusan dari PSSI. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan pertimbangan, memberikan saran. Nah, yang terpenting dalam hal ini PSSI juga harus melihat keinginan masyarakat kita. Hari ini masyarakat kita yang merupakan pemain ke-12. Pemain ke-12 ini supporter luar biasa. Karena dukungan mereka, doa begitu mereka, besar, itu juga luar biasa untuk timnas kita. Karena harapan kita besar. Dan peluang ini harus betul-betul dimanfaatkan. 2026, kita harus bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Oke, saya ke Bung Firji. Bung Firji, ini melihat kalau kata Exco PSSI Arya Sinulinga ada dinamika non teknis yang terjadi, akhirnya mengambil keputusan STY dipecat. Kalau Bung Firji melihat kacamata sebagai seorang pengamat, bagaimana melihatnya? Iya, kata dinamika itu diucapkan Pak Erick 8 kali ya dalam press conference dia dalam mengumumkan pemberhentian Coach Shin. Memang dari yang kita tahu di belakang layar itu ada sesuatu. Kalau tidak, federasi tidak akan melakukan sesuatu yang bisa kita katakan ya sedrastis ini, melakukan keputusan yang sangat tidak populer gitu. Kita tahu Pak Erick biasa seorang populis, dia juga memperhatikan apa yang dipikirkan oleh publik, apa yang menjadi perhatian publik juga, kecintaan publik terhadap Shin kita semua tahu gitu. Ya kita di sini juga pasti menghargai apa yang telah dilakukan selama ini, mengangkat timnas, permainannya dan lain-lain, ranking FIFA, menciptakan sejarah di Piala Asia U23. Tetapi dengan kondisi tim yang seperti ini di belakang layar, ini adalah suatu keputusan yang akhirnya federasi harus lakukan. Kalau saya ngobrol dengan beberapa pelatih lain ya di Liga 1 terkait dengan keputusan ini, semua di sepak bola itu beresiko gitu. Kita bermain menyerang pun selalu ada resiko kena counter attack. Apa yang Pak Erick dan jajaran lakukan di sini, it's risky. Ini sangat beresiko. Tapi pasti dia telah menghitung cost benefitnya dari melakukan tindakan beresiko ini. Dan itulah yang dia lakukan sekarang. Dan dia lakukan sekarang dengan menyisakan waktu yang udah minimal terbaik mungkin bagi pelatih penerus untuk bisa melakukan apa yang harus dilakukan untuk melihat pemain,
membiasakan aklimatisasi dengan kondisi menjelang ronde laga Maret. Karena begitu kita masuk kualifikasi Piala Dunia, itu kita udah nggak bisa selip sama sekali. Kita udah nggak bisa, kita harus mengambil 6 poin. Bahrain dan China itu adalah mutlak kita harus dapat 6 poin. Itu tadi seperti kata Pak Lalu, menghidupkan mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia yang terakhir kita lakukan ketika negara ini masih bernama Hindia Belanda tahun 38. Anda mau bilang bahwa walaupun sederet prestasi yang dilakukan oleh STY itu bisa pada akhirnya dengan dinamika non teknis ini bisa mempengaruhi dalam arti bahwa nasib kepelatihannya ya ada potensi yang besar ataupun alasan yang besar dalam arti bisa diambil dari non teknis ini ya. Salah satunya dinamika non teknis. Tapi tadi Pak Erik kan bilang bukan hanya soal dinamika, soal komunikasi jadi penekanan, soal taktik jadi penekanan. Itu sebenarnya tiga hal lah dengan dinamika apa yang terjadi di belakang layar. Itu adalah hal-hal yang akhirnya memaksa PSSI untuk mengambil tindakan seperti ini. Idealnya memang kita stay dengan Coach Shin udah tahu tim ini dari Desember 2019. Arhan, Rizky itu udah dari sejak saya lihat line up pertama Coach Shin melawan Bulgaria U19 itu tahun 2020 itu udah ada pemain-pemain kayak gitu. Ini tim dia luar dalam, tapi untuk menghadapi persaingan berikutnya ya mungkin federasi menilai bahwa ada beberapa hal dari Coach Shin juga mungkin hubungannya dengan tim, mungkin terkait dengan kemampuan teknis dan lain-lainnya ya yang masih belum dilihat, belum kompatibel dengan apa yang ingin dicapai PSSI ke depannya. Apakah ini beresiko? Iya, sangat. Tapi seberapa besar risikonya? Dalam arti bahwa ini kan dalam arti ada non teknis seperti komunikasi ya. Iya, komunikasi. Apakah memang mempengaruhi pada akhirnya dalam arti teknis permainannya nanti di lapangan dan segala macam? Ya, kalau kita lihat emang salah satu hal komunikasi jadi sorotan karena biar bagaimanapun kita tahu Coach Shin memakai 2 penerjemah di tim ya. Dia memakai penerjemah bahasa Indonesia, dia ada juga penerjemah bahasa Inggris. Sementara di tim ini mayoritas juga udah berbicara bahasa Belanda. Jadi ada terlalu banyak bahasa di sini. Kalau mau menyampaikan informasi, kalau dianggap sebelum ini misalnya, oh kita berhasil kok lolos ke Piala Asia U23 kita bagus. Oke, tapi itu mayoritas pemainnya masih mungkin komposisinya 60-70% masih dari kompetisi lokal ditambah Ivar Jenner, Nathan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang dengan pemain-pemain kehadiran Miss, Kevin Dix, dengan Eliano, dengan lain-lain, mungkin kita akan kedatangan oleh Romeni dan Pak Lalu juga bilang akan ada beberapa pemain baru. Ini udah leaning ke European based players dan bahkan timnas Korea sendiri memakai pelatih dari Eropa karena memang pemain-pemain mereka banyak yang bermain di Eropa, maka mereka memakai pelatih dari dulu kayak Hiddink, kayak Pim Verbeek, kayak Klinsmann kemarin. Mereka melakukan itu juga karena memang dilihat bahwa tactical culture dan communication dari seorang pelatih Eropa mungkin lebih nyambung dengan pendidikan sepak bola yang mereka dapat dari Eropa. Dan kebetulan diaspora yang mayoritasnya juga berasal dari Eropa ya. Betul. Bang Lalu, bagaimana melihat dinamika yang tadi sudah dijelaskan non teknisnya, ada masalah komunikasi dari DPR sendiri? Komisi 10 sendiri sebenarnya sudah mengetahui itu? Ya jujur kami belum mengetahui sampai sedalam itu. Nah sehingga muncul keinginan dan harapan dari anggota itu untuk meminta, menanyakan, mengklarifikasi sebenarnya apa ini yang terjadi. Jangan sampai faktor-faktor non teknis tadi bisa mengganggu konsentrasi pemain maupun pelatih kita dalam menghadapi laga-laga yang akan berlangsung ini. Kita masih punya melawan Australia, Bahrain. Cina dan Bahrain ini kan di kandang nih, dan ini tensinya luar biasa ini, Bahrain dan Cina ini kan gitu Mas. Betul Pak. Nah kemudian terakhir melawan Jepang. Nah ini perlu ada konsentrasi, jangan sampai hal-hal non teknis tadi bisa mempengaruhi dan menjadi faktor yang menyebabkan kita kalah kemudian gagal menuju Piala Dunia 2026. Nah ini yang sangat perlu kita atensi sehingga bukannya kami ingin ikut campur, itu nggak boleh. Kami di Komisi 10 tidak ada keinginan untuk ikut campur, intervensi dan sebagainya. Karena itu murni hak prerogatifnya Pak Erik beserta seluruh jajaran PSSI tentunya gitu. Oke, dan bagaimana melihat bahwa ini Bung Firzi 2 bulan lagi persiapan, tapi pada akhirnya STY akhirnya harus angkat kaki dari timnas. Apakah memang cukup waktu sebenarnya dalam arti mempersiapkan tim? Tujuannya ini lolos Piala Dunia, tapi 2 bulan lagi pertandingan, apakah mungkin? Timeline-nya memang sangat mepet ya. Timeline-nya sangat mepet, tapi kalau memang Coach Shin harus pergi dan memang harus diganti. Emang sekarang ini mau minggu paling tepat, mau mulai minggu kedua Januari, emang nggak ideal, sama sekali nggak ideal. Kita tahu
dengan waktu persiapan karena pemain-pemain timnas tersebar di 10 negara berbeda, memperkuat 16 atau lebih klub Eropa, bahkan di Amerika juga ada yang main. Di Indonesia sendiri kalau sang pelatih baru ingin melihat para pemainnya juga dia harus menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh. Kalau dilihat emang ini adalah satu-satunya waktu yang bisa dilakukan dalam mengganti, dan ini sudah jadi pertimbangan federasi setelah sekian lama. Tapi kita tahu ketika kita menang lawan November, keputusan tidak bisa diambil saat itu gitu. Tapi kalau misalnya perihal apakah mungkin kalau ada sesuatu hal yang irreversible yang nggak bisa diputar balik dengan Coach Shin, apakah sebelum Piala AFF harusnya bisa dilakukan? Nah itu perdebatan lain, itu mungkin ada perdebatan lagi di antara federasi di dalam. Tapi yang udah terjadi dengan pelatih yang baru yang akan diumumkan hari Minggu tanggal 12 nanti. Kabar press conference akan dilakukan sore dengan pelatih baru itu tiba tanggal 11 malam bersama 2 asisten pelatihnya. Ini adalah dia harus bekerja langsung, bekerja cepat dan bekerja gesit dan bekerja cerdas karena sebanyak hal yang harus dia lakukan dalam waktu tersisa. Bebannya sangat besar. Oke. Bang Lalu, melihat ini bahwa memang masih ada target ini, terlepas dari siapapun pelatihnya nanti, bahwa banyak polemik yang akhirnya datang dari masyarakat yang kontra, ini kaget karena bahwa ini menjelang Piala Dunia kualifikasinya ini untuk lolos dengan tujuan utamanya, tetapi pergantiannya dilakukan saat ini. Di mana STY ini dibilang bahwa ini cemerlang juga nih CV-nya untuk Piala Dunia ini. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi wajarlah kalau masyarakat kita hari ini kaget, kemudian menyayangkan. Termasuk kami di DPR juga menyayangkan sebenarnya. Tapi sekali lagi kami percaya dengan keputusan yang diambil oleh Pak Erik beserta seluruh jajaran PSSI melalui pertimbangan yang sudah matang, melalui kalkulasi yang sudah saya rasa tidak dalam waktu yang sesingkat itu menghitungnya gitu. Karena pasti ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita semua ini kepingin timnas kita yang sudah pondasinya diciptakan sungguh luar biasa oleh Coach Sintayong ini ingin kita semua masuk ke Piala Dunia 2026 gitu. Nah, saya berharap nanti tentunya pondasi yang sudah diciptakan oleh Coach Shin dengan timnas kita yang luar biasa ini mampu dilanjutkan oleh pelatih berikutnya. Nah, perlu saya tekankan bahwa pelatih berikutnya ini juga harus lebih hebat dari Coach Shin, dari sisi strateginya, dari sisi taktiknya, dan mampu juga menghilangkan faktor-faktor non teknis tadi. Betul. Jangan sampai di pelatih yang baru ini faktor non teknis itu juga menjadi hambatan. Sehingga jangan sampai begitu nanti lawan Australia misalnya kita kalah. Nah, misalnya kita kalah nih. Apakah kita akan pecat lagi kan begitu? Gonta-ganti terus karena pengalaman begini. Dulu Alfred Riedel ketika timnas ini nanjak bagus tiba-tiba diganti. Kemudian Luis Milla nanjak juga tiba-tiba diganti. Kemudian sekarang Sintayong menanjak diganti. Apakah ini tradisi? Ketika timnas naik kemudian diganti. Gak wajar masyarakat bertanya gitu. Jadi poin Anda pelatih barunya harus lebih baik daripada STY. Tapi katanya Komisi 10 sudah tahu siapa namanya. Tapi sebelum dibocorkan ke pemirsa, kita usai jeda berikut.